Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulantika dengan NIM F02 18507, kelas HIB 18. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai materi tentang dinamika kawasan Eropa mulai dari pertemuan kedua sampai ke-12. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Sejarah peradaban Eropa, Yunani kuno dan Romawi kuno. Letak peradaban Yunani terletak di ujung selatan semenanjung Balkan. Selain itu juga meliputi pulau di laut Aegea, berbatasan dengan Albania, Makedonia, Bulgaria, dan Turki. Nah, sistem pemerintahan Yunani. Yunani menganut sistem pemerintahan dua polis, yaitu Sparta dan Athena, dengan konstitusi yang berbeda. Sparta dijalankan dua orang raja yang absolut dan turun-temurun. Juga Ephor selaku penasehat yang berjumlah 5 orang. Athena, kemerdekaan berpikir, berpendapat, serta maju dalam bidang politik, ekonomi, seni batik, seni pahat, seni bangunan, maupun seni sastra. Kemudian sistem kepercayaan bangsa Yunani. Masyarakat Yunani memuja banyak dewa atau polytheisme, menggambarkan dewa-dewa yang disembahnya bertubuh dan berperilaku seperti manusia, bukan orang Athena. Athena sendiri menyatakan keturunan Ion, yaitu anak dewa Apollo. Nah, peninggalan budaya Yunani berupa seni sastrawan seperti penemuan lukisan karya Troya, ada juga seni drama dan peninggalan bangunan kuno Yunani seperti kuil pemujaan. Nah, salah satu orang filsuf yang terkenal pada masa kerajaan Yunani yaitu Aristoteles, salah satunya pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian ke peradaban Romawi. Nah, Romawi kuno adalah sebuah peradaban yang tumbuh dari negara kota Roma yang didirikan di semenanjung Italia di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Letak geografis Romawi terletak di semenanjung Apennina atau biasa sekarang disebut Italia. Batas-batasnya adalah utara Pegunungan Alpen, timur Laut Adriatik dan Laut Ionia, selatan Laut Sicilia, barat Laut Tirenia. Mitologi Romawi kuno adalah kumpulan legenda Romawi tentang dewa-dewi Romawi yang berawal dan tersebar melalui tradisi lisan. Mitologi Romawi kuno salah satunya Hercules adalah tokoh dalam mitologi Romawi. Dalam mitologi Yunani dia dikenal sebagai Herakles. Kemudian ada Pluto dalam mitologi Romawi. Pluto adalah dewa dunia bawah. Dalam mitologi Yunani dia disebut Hades. Jupiter dalam mitologi Romawi, Jupiter adalah Jove adalah raja para dewa dan dewa langit dan petir. Dalam mitologi Yunani dikenal sebagai Zeus, ia dipanggil Jupiter atau dewa terbaik dan terbesar. Kemudian Venus adalah salah satu yang terkenal dalam sejarah mitologi Romawi. Dewi ini diasosiasikan dengan cinta dan kecantikan. Kemudian Mars. Mars dalam mitologi Romawi adalah dewa perang, putra dari Juno dan Jupiter, suami Bellona dan kekasih Venus. Neptunus adalah dewa air dan laut pada mitologi Romawi, saudara kandung Jupiter dan Pluto. Ia serupa tetapi tidak sama dengan dewa Poseidon dan mitologi Yunani. Adapun peninggalan budaya Romawi kuno, seperti tempat pertunjukan gladiator, salah satu contohnya. Lanjut ke materi ketiga mengenai dinamika kawasan Eropa, yaitu pembahasan mengenai karakteristik mengenai aspek ekonomi di kawasan Eropa.
Yang pertama mengenai tantangan Eropa setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pemulihan ekonomi. Di mana pada saat itu Amerika Serikat membantu menyelesaikan depresi besar yang dialami Eropa setelah Perang Dunia Kedua dengan memberi bantuan finansial ke negara-negara Eropa Barat untuk melakukan pemulihan ekonomi. Kemudian juga dengan adanya laporan Komite SPEC berisi dua rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa, salah satunya yaitu membentuk European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, yang kedua itu membentuk European Atomic Energy Community atau Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Nah, rancangan SPEC itu disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma. Dan kedua, perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Nah, Eropa setelah Perang Dunia Kedua ini sangat menginginkan AS sebagai sekutu karena ada beberapa faktor yang di antaranya seperti Eropa Barat menganggap politik internasionalnya lemah dan membutuhkan Amerika Serikat karena mereka mempunyai ketakutan adanya intervensi dari Uni Soviet. Kemudian juga yang paling menonjol yaitu membutuhkan Amerika Serikat secara ekonomi dikarenakan Perang Dunia Kedua membawa kehancuran ekonomi domestik dan bagi Eropa pada saat itu, dan AS dibutuhkan karena ekonomi AS utuh setelah Perang Dunia Kedua. Baik, masuk ke materi struktur politik dan pemerintahan Eropa. Struktur politik dan pemerintahan Eropa memiliki akar sejarah yang panjang dan sangat kompleks dari Yunani sampai ke abad pertengahan dan revolusi industri dan membawa Eropa ke era modern. Di abad pertengahan, sistem ketatanegaraan Eropa masih berbentuk monarki sebelum munculnya nation state, di mana negara Eropa kebanyakan dipimpin oleh raja-raja yang memiliki wilayah otonom masing-masing. Konsep kedaulatan di sana pada saat itu belum jelas, sehingga inilah yang memicu terjadinya tumpang tindih wilayah perbatasan antar satu kerajaan dengan yang lain. Sehingga ini seringkali memicu terjadinya perang berkepanjangan. Kerajaan Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain. Ketika masuk ke era Westphalia 1648 pada abad ke-17, di sini mulai dikenal dengan pengakuan tentang kedaulatan negara, sehingga batas-batas teritorial terhadap suatu negara lebih jelas, dan dikenalnya kedaulatan ini sebagai tanda dari akhir tumpang tindih batas suatu negara atau bebasnya campur tangan dari atau intervensi dari negara berdaulat. Kemudian pada salah satu perjanjian Westphalia 1648 pada abad ke-17, lahirnya konsep nation state atau lahirnya konsep negara modern. Nah, kuatnya pengaruh gereja dan pemerintahan Eropa pada proses ketatanegaraan menandai struktur politik Eropa di abad pertengahan. Kemudian barulah pada abad ke-18, 17, 89, lahirlah revolusi yang membawa negara Eropa masuk ke Eropa baru atau era modernisme, istilah untuk menggambarkan tentang kemajuan atau kemenangan Eropa setelah ratusan tahun atau dalam artian era kegelapan. Nah, era kegelapan disebut karena dalam konteks struktur politik dan pemerintahan,
pengaruh gereja sangat dominan, sehingga seringkali praktek-praktek kenegaraan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip. Prinsip yang dimaksud seperti kebebasan manusia belum dikenal, kemudian kebebasannya masih terbilang cukup rendah. Nah, barulah setelah revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 kemudian disebut sebagai era modern, di mana era yang sebelumnya masih tradisional atau terbelakang. Nah, sebelum lahir model-model pemerintahan yang berlaku di Eropa sebelum terjadi revolusi, industri adalah masih menganut sistem absolut atau bersifat mutlak. Kekuasaan mutlak adalah kekuasaan yang ada di tangan raja. Nah, barulah era revolusi Prancis kemudian mendorong Prancis dan negara-negara dari kawasan Eropa lain untuk masuk ke dalam era transformasi politik secara keseluruhan dengan sebutan revolusi pada sistem ketatanegaraan. Kemudian materi mengenai model institusi negara. Nah, bentuk negara di kawasan Eropa itu ada dua, sistem kesatuan dan sistem federal. Tetapi yang lebih dominan banyak menganut sistem kesatuan dibanding federal, kecuali Belgia, Swiss, dan Austria. Mereka menganut sistem federal. Belgia yang mengubah dari sistem tunggal ke federal. Nah, lalu kemudian apa sih bedanya negara kesatuan dan negara federal? Nah, negara kesatuan memiliki pemerintahan pusat, tidak ada pelimpahan kewenangan terhadap pemerintah daerah, memiliki satu konstitusi, satu undang-undang dasar. Nah, sedangkan negara federal yaitu memiliki hierarki kekuasaan, di mana kekuasaan tertinggi ada pada pemerintahan pusat, kemudian sampai ke negara-negara bagian, dan biasanya negara bagian ini memiliki konstitusi sendiri dan undang-undang dasar sendiri, dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi di pemerintahan pusat. Yang kedua, tidak memiliki kedaulatan. Yang memilih kedaulatan adalah pemerintahan dari pusat. Baik, mengenai pembahasan integrasi Eropa. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, iklim politik Eropa mendukung integrasi negara-negara Eropa yang demokratis, yang dipandang sebagai upaya untuk menghindari nasionalisme ekstrim yang telah memicu peperangan di Eropa sebelumnya. Langkah pertama dimulai pada tahun 1947 dengan digulirkan rencana Marshall oleh Amerika Serikat. Amerika tidak ingin Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengakui ada 44 negara berdaulat di Eropa. Negara-negara ini biasa dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Eropa Utara ada 5 negara, Eropa Timur ada 7 negara, dan Eropa Selatan ada 8 negara, kemudian Eropa Tengah ada 13 negara, dan selanjutnya Eropa Barat dengan 11 negara. Eropa Utara ada Denmark, Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Di bagian Eropa Timur ada Rusia, ada Belarus, Estonia, Latvia, Ukraina, Lithuania, dan Moldova. Kemudian bagian Eropa Selatan ada Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Malta, Vatikan, San Marino, dan Andorra. Kemudian di Eropa Tengah ada Albania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, ada Ceko, Hongaria, Kroasia, Makedonia Utara, Montenegro, Rumania, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Serbia. Kemudian bagian Eropa Barat ada Austria, Belgia, Belanda, Inggris, Irlandia, Monaco, Perancis, Luksemburg, Liechtenstein, Jerman, dan Swiss.
Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai social movement, di mana ada salah satu contoh kasus mengenai adanya gerakan anti-Islam atau Islamophobia yang ada di kawasan Eropa. Sebelumnya, Islam pertama kali masuk ke Eropa pada tahun 705 sampai 715 Masehi melalui negara Spanyol. Namun, sebelum Islam masuk ke Spanyol, Islam terlebih dulu menguasai Afrika Utara. Afrika merupakan batu loncatan umat Islam untuk masuk ke Spanyol dan menyebarluaskan agama Islam. Masuknya Islam melalui Spanyol dan menyebar ke Eropa pada masa itu membuat perekonomian, sosial, budaya maupun pendidikan di Eropa berkembang pesat. Sebelum Islam benar-benar berkembang di negara-negara Eropa, Islam sempat memasuki masa kemunduran dan Eropa justru bangkit dari keterbelakangan. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Islam di Eropa berasal dari pekerja imigran. Populasi Islam di Eropa mulai berkembang pada tahun 1950. Para imigran tersebut datang melalui perekrutan pekerja asing yang tersebar di Eropa Barat. Kebanyakan mereka berasal dari berbagai negara Mediteran seperti Turki, Maroko, Algeria, dan Tunisia. Dan pada akhirnya Belanda, Prancis, dan Britain mempunyai pengalaman dalam imigran postkolonial, yaitu dengan mengkategorikan umat Muslim dalam istilah imigran yang banyak menimbulkan perdebatan, termasuk etnis minoritas yang dikelompokkan ke dalam wilayah sesuai dengan agama mereka. Nah, meningkatnya angka imigran Muslim di negara-negara Barat seperti di Eropa pada mulanya disambut baik oleh pemerintah negara-negara Eropa karena mereka termasuk sumber tenaga kerja yang murah. Namun, secara perlahan para imigran mulai memunculkan jati diri mereka dan identitas keislamannya. Di antaranya ialah dengan membangun masjid serta pusat-pusat keislaman dan secara aktif menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas di Eropa. Dan pada saat itulah pemerintah mulai merasa terancam bahaya. Ditambah lagi dengan dakwah serta pengenalan Islam di Eropa semakin luas, sehingga semakin banyak masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, dan bahkan Norwegia serta Swedia menerima banyak pengaruh Islam dalam sejarah Eropa selama 30 tahun terakhir. Meningkatnya jumlah pemeluk agama Islam dan agama ini pun menjadi agama kedua yang paling diminati setelah Kristen. Beberapa penyebab penduduk Eropa non-Muslim masuk ke agama Islam atau mu'alaf ialah mereka yang jadi mu'alaf, perkawinan dengan agama Islam, pencarian spiritual dan kombinasi di antara kedua agama, serta mempelajari Al-Quran secara tidak sengaja karena penasaran atas isu-isu tentang agama teroris. Namun, di tengah perkembangannya masyarakat Islam yang ada di Eropa mengalami tekanan yang berasal dari dua arah, yaitu pemerintah dan media massa, dan juga dimulai sejak tragedi 11 September 2001 yang sejak saat itu adalah awal banyaknya orang Barat, terutama Eropa, yang Islamophobia. Pemerintah mengeluarkan pernyataan tentang anti-Islam, maka media massa akan meliputnya secara besar-besaran dan berkali-kali. Pemerintah di Eropa sama sekali tidak mencegah dengan adanya propaganda anti-Islam yang dikeluarkan media massa. Malah pemerintah memberikan dukungannya.
Demikian video saya tadi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat saya perlukan. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.